pastinya yang 3M tadi ya, menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian ada hal-hal lainnya, kita di fasilitas di bandara meminimalisir touchless ataupun kontak bersinggungan tuh. Jadi kalau misalnya ibu Tangan ke ya, bandara, sekarang kan bersentuhan ya. ngambil tiket udah sama lah di mall di sini juga, nggak bersentuhan. Terus kemudian beberapa fasilitas di toilet juga menggunakan kerannya udah otomatis, Ya. touchless dan lain sebagainya. Nah ini barangkali upaya-upaya selain tadi hal-hal yang normal di pandemi ini kita lebih giatkan lagi, kemudian juga seperti apa namanya disinfektan, pembersihan secara berkala. Nah itu kami lakukan untuk persiapan di Ramadan ataupun Idul Fitri seperti itu. Kalau dari masyarakatnya sendiri nih, masyarakat yang menonton kita nih biasanya alhamdulillah Sumai TV hampir ribuan yang menonton dan kami berharap ini menjadi edukasi juga ya Pak ya di session ini bagaimana masyarakatnya sendiri kita semua ketika mau mudik dan menggunakan jasa penerbangan. Nah, apa yang dipersiapkan nih Pak? Oke, saya kalau menjawab ini memang harus menjelaskannya mudah gitu Bu. Jadi jangan sampai orang yang naik pesawat tuh merasa susah. Jadi sebetulnya tuh, sebetulnya sih kalau secara umum Bu, secara umum ya kita kan kayak biasa aja kalau mau berangkat ya pertama harus punya tiket, punya kartu identitas. Nah itu udah wajib lah ya, standar. Nah memang kalau selama pandemi ini harus dilengkapin, diantaranya tuh tes bebas COVID. Jadi antaranya terserah mau pakai swab ataupun mungkin antigen dan lain sebagainya. Nah barangkali sih sebetulnya tambahannya tadi KTP, tiket, kemudian yang dilengkapi sebetulnya hanya tes surat keterangan bebas COVID, boleh swab ataupun rapid test seperti itu. Nah kalau untuk kan kita ini saya juga ngalamin nih karena barusan juga orang tua mau ke Jakarta misalnya. Ini kan lansia nih Pak, umur 70 sekian. Nah, apa yang dilakukan ya berarti kan lebih ekstra sepertinya mempersiapkan orang tua kita lansia untuk keberangkatan. Nah, ini apakah memang tadi seperti Bapak bilang kalau 3 jam kita di bandara sebenarnya apakah ada tempat yang memang leluasa untuk biasanya ada ya ruang menyusui untuk ibu-ibu ada busui dan untuk lansia ada ya Pak ya kalau di bandara ya? Ada juga sih Bu itu ada kita kenal priority seat gitu. Jadi tempat duduk yang khusus lansia, ibu menyusui dan hamil. Terus kemudian juga ada juga nursery room itu disediakan. Dan kalau nursery kan Pak kayak di rumah kayak nggak begitu nyaman ya, kita bisa juga ada lounge-nya juga yang betul-betul private ya. Misalnya tuh saya nggak mau gabung orang banyak, bisa aja sih. Ada di situ ada lounge juga. Kalau yang untuk terutama untuk persiapan ini persiapan bandara. Kalau persiapan dari kitanya masyarakatnya yang punya orang tua yang ingin berangkat nanti ya gimana persiapannya Pak? Lebih ekstranya apa nih? Ya kalau ekstranya tuh ya sebetulnya sama aja Bu. Cuman kalau memang lansianya punya penyakit ataupun obat tertentu, perlu obat tertentu ya itu harus persiapkan sebaik mungkin. Seperti itu aja. Terus kemudian juga kalau memang tadi lansianya itu kondisinya nggak begitu bagus ya jangan terlalu memaksakan sih, seperti itu aja sih Bu. Sebetulnya sama aja Bu antara yang lansia sama yang dewasa juga. Nah, ini mungkin persiapannya lebih ekstra atau sebelumnya juga periksa ke dokter dulu ya Pak Yuni ya. Satu lagi, ini tadi kan Angkasa Pura II mendapat memang amanah untuk sebagai pengelola di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, seperti diketahui juga Soekarno-Hatta adalah gerbang pariwisatanya Indonesia. Nah, kalau di Pekanbarunya sendiri seperti apa nih? Karena Pekanbaru juga termasuk yang gerbang pariwisatanya Bandara SSK ya, Sultan Syarif Katim. Nah, seperti apa ini Pak? Apakah ada informasi-informasi yang memang disiapkan di bandara tentang pelayanan apa saja? Baik Bu, yang pasti gini, kita bicara dari segi facility dulu Bu ya. Jadi memang hal pertama nih alhamdulillah nih Bandara SSK 2 ini statusnya internasional. Jadi memang bisa langsung ke internasional, itu alhamdulillah juga ya. Terus kemudian juga dari segi fasilitas kita udah
menunjang lah, bahkan kalau nggak sekarang kita juga lagi pembangunan tuh, pengembangan em, bandara yang internasionalnya lebih lebar lagi. Sekarang ya Pak ya? Ya, Pengembangan cuman ya? sementara kita libur dulu, Ya, waduh, lagi COVID ya. COVID ya. Jadi Tapi itu ada monumen juga ya, monumen Ah. monumental apa pembangunan? itu sekarang sebetulnya itu ada di pinggir jalan Kaharudin Nasution ada pesawat ya, pesawat, ada lapangan futsal. Jadi memang sih sebetulnya itu pesawat itu ya ada beberapa airline yang sudah kolaps. Lapangan Kemudian futsal. pesawatnya daripada Jadikan nongkrong monumen kita ya. jadikan monumen. Semacam museum ya. Terus kemudian juga di situ ada lapangan futsal juga, ada jogging track. Tapi sih memang target awalnya sih kita buat karyawan aja sih Bu. Cuman kalau memang nanti dari masyarakat Pekanbaru pengen gitu kan, ya udah nanti kita cari buka komunikasi. Tapi barangkali sih ini kita perlu melibatkan dari pemerintah daerah sih, pemerintah kota barangkali sebetulnya konsepnya seperti apa. Karena kan kita juga takutnya salah juga kan Bu. Seperti itu. Penting safety ya Pak ya. Gitu kan. Nah ini apa nih tadi yang kita balik ke pariwisata? Oh pariwisata tadi ya? Pariwisata Nah, ya. Oke, dari segi fasilitas kita alhamdulillah sudah oke. Nah, informasi sih sebelum COVID sih memang di situ ada booth ya dari Dinas Pariwisata Provinsi. Cuman memang selama pandemi ini masih close dulu. Tapi sebetulnya yang informasi-informasi yang sifatnya digital kita push sehingga masyarakat yang nanti landing di bandara ini bisa tahu sebetulnya di Riau ini wisatanya apa aja. Iya betul. Karena Seperti pusat itu. tadi ya pusat pariwisata gerbangnya salah satunya adalah bandara. Nah selain apa namanya informasi tentang pelayanan mungkin ada pelayanan yang biasa standarnya sih, hotel ya Pak ya. Betul. Dan pariwisata apa aja yang ada di daerah. Nah, ini boothnya memang masih terbuka atau seperti apa? Apakah orang umum boleh juga menyewa atau apa ini Pak? Sebetulnya sih kalau booth-nya juga, apalagi sekarang Bu ya, kita sebetulnya kekurangan booth informasi gitu kan. Jadi barangkali kalau misalnya nanti pelaku bisnis pariwisata di Riau ini kalau memang mau mengiklankan ataupun membuka booth di sana, barangkali sini ini terbuka banget. Kesempatan ya, Malah Pak, ya. sekarang tuh menurut saya sih memang agak sedikit informasinya kurang Bu, informasinya kurang karena kan memang kita juga beberapa case secara konten atau hal-hal lain yang perlu dari dukungan dari orang lain, nah dari pihak lain juga memang kita harus push lagi sih. Seperti itu. Berarti kalau tadi pariwisata Dua dan sesi jadi ya. gerbang Dua dari sesi. pariwisata Provinsi Riau adalah Bandara Sultan Sari Kasim 2 Pekanbaru. Nah, kalau bandara lain berarti ini terkoneksi juga ya Pak ya? Berarti seperti apa ya Pak? Iya kalau bicara koneksi sih SSK 2 nih penerbangannya ada ke Batam, ke Medan, kemudian juga ke Jambi, ke Tanjung Pinang, kemudian Ini masih dalam kota. Kalau untuk internasional atau umroh masih tutup ya Pak ya? Nah sementara ini untuk internasional masih close karena kan dari Kementerian Hukum dan HAM juga untuk Sumatera ini kalau nggak salah cuma 2 daerah Bu yang dibuka, Batam dan Medan. Oh, Batam dan Medan buka ya? Pekanbaru close ya? Pekanbaru masih close, Close, ya. gitu kan, masih close. Nah memang sampai dengan saat ini masih belum dibuka untuk penerbangan internasional. Berarti untuk yang bulan Ramadan ini dan juga untuk Idul Fitri juga close ya? Berarti. Ya karena kan regulasi ini sifatnya agak dinamis ya. Ya kalau kita berharap sih dibuka, tapi memang sampai dengan saat ini belum ada informasi lanjutan sih mengenai penerbangan internasional ini. Pak ini selama 1 jam nih kita bicara tentang bermacam fasilitas dan juga peran dari PT Angkasa Pura dan Bandara dalam menghadapi masa pandemi. Dan tadi juga dilihat di data ada juga bantuan yang diberikan ya, ada CSR, ada juga dana yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Nah, kalau kendalanya apa nih Pak yang paling besar dihadapi pada masa pandemi ini? Nah, Kalau kendalanya sih ya ini saya cerita dulu ya. Selama pandemi ini kami sebetulnya untuk program CSR masih aktif Bu. Jadi kita ini kan CSR ini ada 2 program utama. Pertama PK ini program kemitraan. Jadi kita memberikan kredit lunak kepada masyarakat yang ibaratnya nggak ada bunganya Bu. Kemudian ini juga ada informasi baru juga ya sama masyarakat. Jadi Ibu kalau punya UMKM kan, komunitas ya komunitas UMKM yang perlu, jadi
syaratnya itu sebetulnya bisnisnya udah ada, tapi pengen dikembangin. Bisnisnya udah ada, pengen dikembangin, nanti kita bisa kasih pinjaman yang sangat lunak. Nggak ada ibaratnya, nggak ada bunganya. Terus kemudian ada yang juga program BL. BL itu Bina Lingkungan, jadi sifatnya memang hibah, Bu. Hibah, misalnya kita ngebantu rumah tempat ibadah, kemudian juga membantu Lebih ke sosial ya. sekolah dan lain sebagainya. Tapi Oke. di masa pandemi ini tetap berjalan berarti ya. Insya Allah, Bu. Insya Allah berjalan Yang ya. penting, Karena di masa sulit seperti ini nih Pak, yang diperlukan oleh masyarakat bantuan dari perusahaan-perusahaan dan juga terutama BUMN yang memang milik pemerintah ya Pak ya. Nah kalau himbauan apa nih kepada masyarakat yang mau juga berangkat di bulan Ramadan ini terutama, dan juga kepada pemerintah dan sinergi partnernya apa nih himbauannya dan harapannya? ya kalau misalnya buat masyarakat sih, saya sekali lagi ya menegaskan bahwa apabila kita mengikuti prosedur sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, protokol kesehatan, insya Allah untuk penerbangan menggunakan transportasi udara ini benar-benar aman, Bu. Itu jadi masyarakat semua ini nggak Safety flag-nya ya, udah bener lah. benar ya, udah jadi SOP ya Pak. teman-teman walaupun mungkin nanti, waduh orang tua saya gimana ya di jalannya gitu, pengen berangkat sih tapi takut gitu. Saya rencananya juga Pak, soalnya Iya. orang tua mau ke Jakarta. Nah, makanya bertanya nih. Asal mengikuti protokol kesehatan, saya kira menggunakan transportasi udara ini aman, Bu. Terus kemudian ya tadi Ini nanti sampai di bandara mungkin berangkat, komunikasi ya. dengan Promo berangkat. pihak airline-nya biasanya kan kalau ini kan kalau orang tua atau apa dikasih Ya. apa namanya kursi roda Ya, atau kursi roda pelayanan ada. seperti apa ya Iya, gitu ya. betul. Ya kalau ya apalagi kan tadi kursi roda ya berarti ibu gak boleh berangkatnya, gak boleh mepet-mepet tuh. 3 Oke. jam ya. Ya Bawa 2 bekal jam lah, gimana ya, kalau di 2 Jakarta jam ya. mungkin 3 jam ya. Iya. Cuma kalau di Pekanbaru 2 jam masih oke lah. Kayak itu kan tadi aman. Terus keduanya ya sebelum berangkat dicek juga regulasinya, karena kan seperti regulasi rapid test validasinya juga setiap daerah berbeda-beda juga, dan jenis tesnya juga berbeda, Bu. Nah ini dipelajari dulu. Terus kemudian juga ya tadi kalau yang dokumen penerbangan ya standar lah ya, kayak tiket, KTP dan sebagainya ya harus dilengkapin. Dan kalau memang dia penumpangnya ada hal-hal khusus kebutuhan ya disiapkan aja sih. Kan semua ya. Betul. Dan untuk sinergi partnernya dari PT Angkasa Pura nih apa misalnya pihak medis satu, yang kedua dari dinas pariwisata tadi ya kan Oke. mengimbau untuk ikut juga meramaikan booth atau seperti apa himbauannya Pak pada pemerintah? Nah, memang kalau selama pandemi ini kita terus menggaungkan lah ya untuk sinerginya, tetapi memang selama pandemi ini sinerginya lebih cenderung ke dinas yang sifatnya kesehatan sih, Bu. Kesehatan. Jadi lebih fokus ya, sekarang ini kita sinerginya sama teman-teman airlines, kemudian juga dinas kesehatan, KKP, karena kan memang masih fokus di situ dulu. Jadi tingkat Covid ya. kepercayaan dulu. Nah kalau memang kedepannya sih memang PR kami juga untuk lebih meningkatkan lagi komunikasi dengan dinas pariwisata ataupun pemerintah daerah sih seperti itu. Karena yang terdampak sekali memang pariwisata di seluruh Indonesia ya Pak ya. Ya. Dan pintu gerbang dari pariwisata itu adalah bandara. Nah, jika memang pintu gerbangnya dari pariwisata Indonesia ini adalah bandara, berarti kita memang harus sama-sama berbenah dan juga fokus dalam pelayanan kesehatan dan mengikuti prosedur kesehatan Ya. di masa pandemi ini. Nah, terakhir nih Pak Yogi, Siap. untuk masyarakat Riau terutama. Oke. Tadi udah ya mengenai apa lansia dan ya untuk keberangkatan. Untuk anak-anak yang di usia tadi 12 tahun ini edukasinya baru juga saya dengar nih. Berarti 12 tahun ke bawah nggak rapid test ya? Iya, 12 tahun ke atas baru. baru dimintain surat dari apa namanya untuk rapid test ya. Siap. Seperti itu. Nah, kalau misalnya berada di bandara kita tidak melakukan rapid test, di bandara pun tersedia berarti. Ada, Bu. Ada ya. Nah, baik. Nah, ini himbauan terakhir nih kepada masyarakat setempat Oke. yang punya anak kecil dan lansia terutama. Ya kalau himbauannya sih ya tadi lagi juga ya, yang pasti sih berangkatnya jangan terlalu mepet aja lah.
terlalu mepet ya terlalu buru-buru. Nah, karena kalau misalnya mepet siapapun yang mau bantu ya nggak bisa juga. Tetapi kalau misalnya nanti berangkatnya nggak terlalu mepet, kalau ada hal barangkali kan kita masih ada customer service di bandara nih, ada juga teman-teman OIC, officer in charge, dan teman-teman yang lain, kita bisa memediasi apabila hal yang tadi misalnya taruhlah kekurangannya rapid test ya udah kita tunjukkan, atau misalnya wah ini airlines nih kurang ini ya kita bisa komunikasikan. Jadi sih kalau memang himbauannya ya ke bandaranya jangan terlalu mepet, terus kemudian juga kalau naik pesawat ya jangan takut gitu aja sih. Tetap safety ya Pak naik pesawat ya. Safety, Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak takut naik pesawat itu intinya. Karena kemarin-kemarin sih sepi ya Pak. Banget ya sepinya ya. Nah ini mudah-mudahan dengan pencerahan hari ini dan juga informasi serta edukasi yang diberikan dari Bapak GM PT Angkasa Pura II Pekanbaru yaitu Bapak Yogi Prasetyo Suwandi dapat memberikan pencerahan juga informasi dan sangat mengedukasi bagi masyarakat yang menonton kami dari Sumek TV. Baik, terima kasih Pak Yogi, mudah-mudahan 2 minggu ke depan kita